Sebetulnya secara kebetulan kami ini sedang mempersiapkan produksi untuk puasa dan lebaran. Jadi sejak Januari kemarin kami sudah meningkatkan kapasitas produksi, termasuk juga kami menyiapkan bahan baku semua untuk persiapan puasa dan lebaran. Nah, persiapan-persiapan ini yang kelihatannya menolong kami saat ini dengan ketersediaan bahan baku dan juga produk jadinya. Namun demikian kami juga mengalami hambatan karena beberapa order dari retail, dari pasar tradisional, beberapa ada yang membatalkan karena masalah pembatasan, tidak ada mudik, tidak ada ini mudik bersama dan lain sebagainya. Ini menjadi hambatan sehingga beberapa toko mulai ada yang mengurangi order, ada yang mulai membatalkan order dan ini yang terjadi. Tapi kita jujur katakan bahwa beberapa komoditi kelihatannya meningkat di pasar modern dan di kota-kota besar. Apa Antara saja tuh lain Pak yang misalnya meningkat? bumbu-bumbuan, ya misalnya seperti bumbu-bumbuan, minyak goreng, kemudian mie instan dan juga tepung-tepungan. Ini produk-produk seperti ini peningkatannya sangat tajam. Ini bisa dimaklumi karena memang banyak yang work from home sehingga mereka mau tidak mau harus masak sendiri, harus menyiapkan makanan sendiri, dan ini yang mendorong produk-produk tersebut meningkat. Termasuk juga biskuit, kategori biskuit juga meningkat cukup tajam. Memang harus diakui yang minuman-minuman sedikit terjadi penurunan, kemudian seperti es krim dan lain sebagainya itu juga terjadi penurunan. Ini yang terjadi di pasar seperti itu. Kalau untuk saat ini pasokan bahan baku untuk makanan olahan sendiri seperti apa Pak? Apakah untuk bahan-bahan yang tadi Bapak katakan harus diimpor ini mengalami kesulitan untuk ketersediaan bahan bakunya? Ya, yang tadi saya sampaikan memang kita sudah menyiapkan sejak Januari dan kami hitung ada beberapa bahan baku yang mungkin akan kurang di bulan Juni dan itu kami koordinasikan dengan pemerintah. Antara lain misalnya garam dan gula, kemudian bawang-bawangan, itu bawang putih, bawang bombay, itu agak kurang. Di samping itu ada beberapa hambatan logistik. Sebetulnya dari negara pemasok itu sebetulnya tersedia, tapi masalah logistik terjadi seperti misalnya beberapa jenis bahan tambahan pangan ini juga mengalami hambatan logistik dari negara asal yang ini sedang kami carikan jalannya. Antara lain juga pengaruh misalnya ada beberapa produk yang sudah siap kirim tapi dokumen tidak bisa disiapkan karena negara tersebut lockdown misalnya seperti itu. Nah, ini yang kami koordinasikan dengan pemerintah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, misalnya dokumen bisa menyusul tapi barang bisa berangkat dulu. Karena ada beberapa ketentuan misalnya produk yang harus pre-shipment inspection, sedangkan pre-shipment inspection di negara tersebut tutup servisnya, pelayanannya. Kemudian ada dokumen COO misalnya, Certificate of Origin juga beberapa negara tidak melayani lagi selama ada COVID-19 ini sehingga menjadi hambatan. Nah, ini yang kita koordinasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menerima alasan ini dan memberikan dispensasi di mana dokumen bisa menyusul kemudian setelah barang tiba atau setelah masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, ini hambatan-hambatan inilah yang kami koordinasikan dengan pemerintah. Kami mengapresiasi pemerintah saat ini sangat cepat sekali responnya dan juga banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketersediaan ini. Jadi ini merupakan kolaborasi yang baik yang dengan adanya kasus COVID-19 ini.